Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berlatar belakang balas dendam. Film ini menceritakan tentang seorang pengacara terkenal yang selalu memiliki kasus untuk ia tuntaskan. Hal itu membuat dirinya sedikit agak jauh dengan keluarganya sendiri. Suatu hari, anaknya tampil di sebuah pentas untuk menyanyikan lagu. Ia ditemani oleh ibunya, tetapi tidak oleh ayahnya yang terjebak kemacetan. Saat pengacara tersebut tiba di tempat, ia telah menemukan istri dan anaknya hilang. Dan ketika ditemukan, mereka telah tewas di lorong kereta. Tak rela kasus ini ditutup begitu saja, pengacara ini berusaha untuk mencari tahu sendiri dalang dibalik pembunuhan istri dan anaknya. Penasaran dengan kelanjutannya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang pria bernama Frank yang sedang duduk di sebuah kafe. Ia melepas kacamatanya lalu mengarahkan kacamatanya ke berbagai arah untuk mencari pantulan yang bisa ia lihat. Pendengarannya sangat baik. Ia bahkan bisa mendengar suara orang batuk dari ruangan lain. Ketika ia merasa suara batuk itulah yang ia cari selama ini, Frank langsung masuk ke dalam ruangan dapur dan menutup seluruh akses masuk. Melihat kehadiran orang asing, sang chef pun kebingungan. Namun ia sadar bahwa Frank adalah ancaman sehingga ia langsung melindungi dirinya sendiri. Tetapi Frank terlalu kuat, ia langsung dihajar dan hampir saja dicekik hingga terbunuh. Sebelum Frank membunuhnya, mari kita berputar arah pada 1 tahun yang lalu, di mana saat itu Frank adalah seorang ayah dari satu anak dari seorang ibu. Ia merupakan seorang pengacara terkenal yang sering menangani kasus-kasus besar. Hal itu rupanya membuat Frank tak memiliki waktu yang banyak untuk menemani istri dan anaknya, atau sekedar makan malam. Suatu hari, istrinya menemani anak mereka pentas di sebuah acara sekolah. Sebelum acara dimulai, anaknya menelpon Frank untuk memberitahu bahwa ia akan membawakan lagu kesukaan ayahnya. Dan ia berharap ayahnya bisa hadir ketika ia sedang bernyanyi. Frank menjawab bahwa ia akan datang. Namun waktu demi waktu bergulir, Frank tak kunjung hadir ketika anaknya telah tampil. Karena tak ingin melewatkan momen itu, ibunya merekam kejadian itu untuk ia kirimkan kepada Frank setelah acara berlangsung. Namun siapa sangka, saat Frank tiba di tempat pentas berlangsung, ia sama sekali tak menemukan keberadaan anak dan istrinya. Frank mengira mereka sedang pergi untuk membeli sesuatu, sehingga Frank memutuskan untuk menunggu di rumah. Tetapi semalaman mereka berdua tak kunjung tiba yang membuat Frank mulai khawatir. Ia menelpon istrinya untuk memintanya menghubungi apabila ia telah kembali. Saat Frank berharap istri dan anaknya segera tiba di rumah, nyatanya ia justru didatangi oleh pihak kepolisian yang memberi informasi bahwa mereka menemukan 2 mayat. Mendengar hal itu, Frank tak percaya. Ia langsung mengikuti polisi ke TKP, dan setibanya di sana Frank bisa melihat dengan jelas anak dan istrinya telah tewas di lorong bekas kereta api. Frank benar-benar tak menyangka. Ia sangat ingin untuk memastikan bahwa mereka berdua adalah istri dan anaknya. Tetapi polisi meminta Frank untuk tak merusak TKP. Akhirnya Frank harus merelakan mereka berdua pergi meninggalkannya. Kejadian itu membuat Frank benar-benar terpukul. Ketika acara pemakaman istri dan anaknya selesai, seorang polisi menghampiri Frank. Ia memberitahu Frank bahwa kasus pembunuhan ini akan segera ditutup. Hal itu polisi lakukan dikarenakan mereka kesulitan mencari pelaku. Bahkan jika mereka berhasil menangkapnya, para pelaku akan pasti diloloskan kembali oleh para pengacara tamaknya. Diduga pelaku pembunuhan istri dan anak Frank adalah para mafia Rusia. Mendengar hal itu, Frank hanya bisa terdiam. Ia lalu bertemu dengan polisi yang bernama Lustiger. Lustiger memberitahu Frank terkait informasi yang telah para polisi kumpulkan. Sejauh ini memang benar, mereka belum sama sekali menemukan saksi atau pelaku. Tetapi mereka menemukan sebuah serat emas di sekitar lokasi pembunuhan. Serat emas itu diduga milik para mafia yang menguasai tempat terjadinya pembunuhan istri dan anak Frank. Lustiger pun meminta Frank untuk melupakan kejadian ini dan memintanya untuk tak mencari tahu pelaku pembunuhan keluarganya. Frank tak peduli, ia marah dan keluar dari kantor polisi. Setelah keluar dari kantor polisi, Frank beranjak masuk ke dalam bar. Di sana ia meminum beberapa gelas sebelum dirinya penasaran dengan banyak pengunjung yang masuk ke dalam sebuah pintu. Karena saking penasarannya, Frank pun mengikuti orang-orang masuk ke dalam pintu tersebut, yang ternyata membawanya ke sebuah pertarungan bawah tanah.
Dalam kondisi mabuk, Frank berusaha menikmati aksi tarung tinju itu. Namun di bawah pengaruh alkohol, ia tak sadar bahwa dirinya membuat orang-orang di sekitarnya tak nyaman. Sehingga seorang pria berbadan besar langsung menghajar Frank. Rupanya Frank tak merasakan rasa sakit. Ia terus berusaha melawan pria tersebut hingga akhirnya hari demi hari Frank mengikuti pertarungan tersebut. Frank sama sekali tak memiliki bekal perlindungan dirinya. Ia justru dijadikan samsak tinju oleh para peserta lain. Karena tak tega Frank terus-menerus dihajar begitu saja, seorang pria tiba-tiba memisahkan Frank di dalam ring dan mengajaknya berbicara. Frank mengatakan itu adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahan dirinya yang menyebabkan ia kehilangan istri dan anaknya. Ia memperlihatkan foto keluarganya dan menceritakan kronologis kejadiannya. Mendengar cerita tersebut, pria itu mengatakan bahwa ia adalah seorang polisi dan tahu dengan kasus tersebut. Ia pun memperkenalkan diri sebagai Strud. Ia berjanji bahwa polisi akan segera kembali mengusut kasus tersebut untuk mencari pelakunya. Setelah semalaman ia berada di dalam bar tersebut, pada malam hari Frank akhirnya keluar. Ketika Frank keluar, ia tiba-tiba bertemu dengan seorang anak kecil yang menawarkan tubuhnya. Melihat anak itu masih terlalu belia, Frank menghampirinya, bertanya berapa umur dirinya. Anak itu menjawab 13 tahun. Ketika Frank hendak menyuruh anak itu untuk segera pulang, seorang pria tiba-tiba keluar dari mobil mengajak anak tersebut untuk segera pergi. Tetapi Frank menahannya, yang membuat ia harus mendapat hantaman. Kali ini Frank tak ingin kalah. Ia membalas pria tersebut dengan bantingan. Namun rekan-rekan pria tersebut datang dan Frank mendapat batunya. Ia terkena luka tusukan yang membuat dirinya terjatuh ke dalam sebuah toko. Di sana Frank menemukan sebuah buku yang mengubah sudut pandang hidupnya. Awalnya buku tersebut ia jadikan sebagai penahan agar darah di kakinya tak mengalir terus-menerus. Namun seiring berjalannya waktu, Frank justru berusaha untuk membaca buku itu yang memang benar-benar menceritakan tentang kehidupannya saat ini. Disitulah kehidupan Frank berubah. Ia mulai menanamkan rasa dendam untuk mencari pelaku dari pembunuhan keluarganya. Kali ini Frank memutuskan untuk berubah. Ia berlatih keras agar bisa melindunginya sendiri. Bahkan Frank sampai mengikuti latihan karate dan gulat untuk memperkuat dirinya. Awalnya Frank sangat kewalahan, tetapi seiring seringnya ia latihan, kini Frank menjadi tambah kuat. Setelah merasa cukup bisa melawan orang yang hendak menahannya, Frank mulai pergi ke tempat di mana istri dan anaknya tewas. Di sana ia berusaha mencari bukti atau informasi. Tetapi ketika Frank hendak menyelesaikan investigasinya, ia tiba-tiba melihat kerumunan orang-orang Rusia yang mengerubungi mobilnya. Orang-orang itu meminta Frank untuk memberikan kunci mobilnya karena ia telah melewati tanah kekuasaan mereka. Awalnya Frank pasrah, ia pun memberikan kunci mobilnya. Namun tiba-tiba ia menusuk leher pria tersebut yang menyebabkan rekan-rekannya murka. Tetapi dengan santainya Frank membantai mereka, menghajarnya dan membantingnya hingga semua terkapar. Ketika Frank hendak memasuki mobilnya, rupanya terdapat satu pria yang membawa pistol sehingga ia menembakkan senjatanya tepat ke arah Frank hingga ia tak sadarkan diri. Saat Frank terbangun, ia telah berada di sebuah rumah. Lalu tiba-tiba muncul seorang wanita bernama Alma yang merupakan penyelamat nyawa Frank. Alma menjelaskan bahwa Frank sangat beruntung karena lukanya mudah untuk diobati. Namun Frank hanya terdiam. Setelah merasa cukup fit untuk kembali berjalan, tanpa berbicara sedikit pun ia keluar dari rumah tersebut menuju kediamannya. Ketika di tengah jalan, anjing yang dimiliki oleh para mafia Rusia itu justru mengikutinya, yang membuat Frank memutuskan untuk mengadopsinya. Ia mengajari anjing tersebut cara mengendus sesuatu dan merawatnya. Keesokan harinya ia kedatangan tamu yang ternyata adalah Alma. Alma mengatakan bahwa ia menemukan dompet milik Frank di rumahnya. Alma juga ingin memeriksa kembali luka Frank. Karena ia khawatir luka Frank masih belum terlalu sembuh, ketika pengobatan telah selesai, Alma tiba-tiba meminta Frank untuk berbicara. Ia tahu Frank tak bisu. Ia juga mendengar Frank mengigau dengan mengatakan dua nama, yaitu Sue dan Olivia. Masih tak mau berbicara, Frank memperlihatkan foto istri dan anaknya. Disitulah Alma menyadari bahwa keluarga Frank merupakan korban dari pembunuhan. Alma juga melihat bukti-bukti serta beberapa orang yang Frank telah tandai. Alma memberitahu bahwa ia mengetahui lokasi yang Frank potret.
Alma mengatakan bahwa lokasi tersebut adalah kediaman dari seorang pria yang bernama Shivers. Tak ada yang tahu pasti nama aslinya siapa. Namun orang-orang sekitar memanggilnya dengan Shivers. Ia sehari-hari bekerja sebagai koki lokal di sebuah restoran. Mendengar hal itu, Frank langsung mengumpulkan bukti, mengikuti keberadaannya, dan ia berusaha mencari tahu apakah pria tersebut pelaku dari pembunuhan keluarganya. Dibantu oleh Alma, Frank diberi beberapa informasi terkait data pribadi milik Shivers. Suatu malam, ketika Frank telah mengantar Alma pulang, Alma tiba-tiba didatangi oleh beberapa pria yang langsung mencekiknya. Mereka menagih obat kepada Alma. Melihat hal itu, Frank yang telah curiga tiba-tiba muncul dari belakang. Ia menghajar ketiga pria itu dan meminta mereka untuk segera pergi. Sembari menangis, Alma menceritakan bahwa mereka adalah mafia Rusia yang selalu memintanya untuk membawa obat dari rumah sakit. Telah bertahun-tahun Alma bekerja kepadanya. Tetapi beberapa hari belakangan, ia berusaha untuk tak menyuplai obat-obatan lagi yang membuat mereka marah. Karena tak ingin nyawa Alma terancam, Frank memutuskan untuk membawa Alma ke kediamannya. Di sana Alma memberitahu bahwa Shivers mengidap batuk yang pasti akan Frank kenali. Batuk itu sangat khas bagi Shivers sehingga Frank tak akan kesulitan mencari keberadaan dirinya. Mari kita kembali kepada Frank yang berada di restoran, di mana setelah ia menghajar pria tersebut hingga menyerah, Frank langsung memperlihatkan foto dari istri dan anaknya. Shivers mengganggu. Ia memberitahu bahwa dirinya melihat secara langsung bagaimana istri dan anak Frank terbunuh. Awalnya, ia terheran karena terjadi keributan di luar. Saat ia melihat dari sebuah lubang, Shivers melihat sebuah mobil dihentikan oleh seorang polisi. Dan ia juga melihat sendiri polisi tersebut membunuh istri dan anak Frank. Seharusnya Shivers membantu mereka, tetapi ia tak ingin membuat masalah kepada polisi. Sehingga ia memutuskan untuk mengambil dompet milik istri Frank. Dan lalu ia mengambil uangnya dan membuangnya ke selokan. Ia meminta maaf karena tak bisa membantu. Setelah bertemu dengan Shivers, Frank langsung kembali ke kantor polisi. Di sana ia berpura-pura untuk melaporkan kejadian. Padahal ketika polisi sedang sibuk mengurusi seorang kriminal yang baru saja mereka tangkap, Frank diam-diam mengendap masuk ke dalam kantor. Ia mencari siapa anggota polisi yang berpatroli di distrik tempat kejadian istri dan anaknya terbunuh. Ketika Frank memeriksa, ia begitu terkejut ketika mengetahui bahwa yang membunuh keluarganya adalah Strud. Disitulah ia mulai menginvestigasi Strud. 7 hari 7 malam Frank mengikuti keberadaannya, mengintai apa yang Strud sering lakukan. Frank bahkan mengganti mobilnya agar Strud tak mencurigainya. Setelah semua bukti terkumpul dan Frank telah cukup yakin bahwa memang Strud adalah pelakunya, ia lalu menyusup masuk ke dalam rumah milik Strud ketika ia sedang berpatroli. Setibanya di dalam rumah Strud, Frank menemukan sebuah brankas yang berisi majalah yang menampilkan wajahnya. Di sana juga ia menemukan sebuah koran yang memberitakan tentang pembunuhan. Ya, ternyata Strud memiliki seorang putri yang tewas dibunuh oleh seorang penculik. Penculik itu sebenarnya berhasil tertangkap, namun ia dinilai tak bersalah sehingga dirinya dibebaskan. Siapa orang yang membebaskan pembunuh dari putri Strud? Ia adalah Frank sendiri. Disinilah Frank baru mengetahui alasan Strud membunuh istri dan anaknya. Kemudian Frank pun langsung pergi dari kediaman Strud. Saat Strud baru saja tiba di rumahnya, ia menemukan sebuah surat tersimpan di kaca mobilnya. Di surat tersebut tertulis bahwa penulis surat itu telah memiliki apa yang Strud punya. Ia ingin Strud menemuinya di sebuah gudang pukul 11 malam. Di tengah hujan deras, Strud pun langsung menemui Frank. Di sana Frank dengan santainya menemui Strud yang menjelaskan bahwa kini Frank telah mengetahui alasan dirinya membunuh istri dan anak Frank. Karena tak mau diserang terlebih dahulu, Strud langsung melancarkan tembakan yang membuat Frank langsung bersembunyi. Sembari bersembunyi, Frank memikirkan bagaimana cara ia melumpuhkan Strud. Sedangkan Strud terus mengajak Frank berbicara, sembari ia mencari keberadaannya. Ketika Frank mendapat momen yang tepat, ia langsung menggulingkan badannya dan menjauhkan pistol milik Frank. Lalu mereka berdua bertarung menggunakan tangan kosong. Meskipun Frank kalah dalam postur tubuh, hal itu tak membuat Frank menyerah. Ia berusaha mengunci Strud beberapa kali yang membuat Strud cukup kewalahan. Tetapi tetap saja Strud unggul dalam masalah tenaga. Frank beberapa kali dibanting dan akhirnya ditusuk. Ketika Strud hendak mengakhiri hidup Frank tiba-tiba membalikan keadaan setelah ia mengingat bagaimana Strud membunuh istri dan anaknya. Ia membanting Strud dan langsung menusuk rusuk bagian kanannya.
Di sana Strode telah pasrah untuk dibunuh oleh Frank. Tetapi Frank tiba-tiba mengingat salah satu kutipan dari buku yang ia baca. Kutipan itu menjelaskan bahwa membunuh musuh akan membuatnya tak lebih baik darinya. Sehingga Frank memutuskan untuk membuat Strode tak sadarkan diri. Dan scene terakhir di film ini menampilkan pihak kepolisian Lustiger yang telah menangkap Strode. Hasil serta bukti telah cukup jelas untuk menjerat Strode dalam kasus pembunuhan tersebut. Sementara Frank kini ia telah merelakan istri dan anaknya pergi meninggalkannya. Tamat.